Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sada Makasid. Saya berNIM 11012101112 dari jurusan Teknik Telekomunikasi Angkatan 45 dari kelas 11. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas besar SKO tahun 2024. Jadi, di sini tuh sebelum masuk ke kontennya, di sini ada table of content yang saya ingin jelaskan di PPT ini. Yang pertama itu ada soal pendahuluan, dasar teori, perhitungan, dan kesimpulan. Oke, langsung saja ke soalnya. Karena saya berNIM genap, jadi di sini soalnya itu saya mendapatkan titiknya itu di PT Telkom Cilegon ke data centernya itu yang sudah dilampirkan di sebelah kanan yang sudah saya cari menggunakan Google Maps. Nah, dihitunglah jarak rute file Google Earth yang dikumpulkan dalam format KMZ. Oke, di sini saya ingin melihatkan Google Earth saya yang sudah saya buat. Nah, jadi dari titik yang sudah saya buat itu dari kita ke ataskan dulu. Oke, dari titik A sampai ke titik B, itu titik A itu adalah data centernya dan titik B itu adalah STO PT Cilegon Telkom. Nah, di sini tuh saya sudah melihat marker-markernya atau tower-tower yang saya ingin buatkan nanti. Di sini ada 9 marker, yaitu yang di mana marker 9 dan marker 1 itu adalah titik A dan B-nya. Oke, di setiap tower itu dari titik 1 ke titik 2 itu berjarakkan 2 kilometer. Apakah benar? Kita bisa lihat di sini, kita propertize. Dan di sini kita measurable, dan di sini kelihatan adalah jaraknya itu 2 kilometer. Oke, jadi setiap Google Earth itu biasanya satuannya itu berbeda-beda. Nah, di sini kan kita bisa lihat show elevation, di sini tuh distance-nya itu 1,25 mili. Jadi itu satuannya itu bisa kita lihat juga 2 kilometer yang lebih spesifiknya. Oke, nah kalau sudah kita membuat KMZ-nya itu dengan format KMZ di Google Earth Pro, dan juga boleh kita menghitung menggunakan Google Maps juga, itu hanya akan menghitung jaraknya. Jarak dari titik A ke titik B itu berapa kilometer. Nah, di sini tuh saya menemukan jaraknya itu ialah 17,35 kilometer. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kembali ke PPT-nya lagi. Nah, oke, untuk soalnya sudah kelihatan itu berapanya. Jadi setelah kita udah menentukan Google Earth-nya, kita menentukan perhitungannya, yaitu di sini perbedaannya dengan ganjil dan genap itu hanya di dayanya, yaitu di sini saya menggunakan 2 dBm. Nah, untuk soalnya itu amati analisis apakah sistem dirancang sesuai mengenai anggaran, itu nanti saya bisa menghitung itu menggunakan Python, dan di situ juga kita mencari line coding dan juga hubungan antara BER dan SNR-nya. Dan terakhir ini saya membuat videonya seperti itu. Oke, langsung next. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya itu adalah berisi latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya itu tugas besar ini berfokus pada perancangan tautan optik point to point menghubungkan antara STOPT Telkom Cilegon ke data center yang sudah terletak koordinat geografisnya. Nah, untuk memasukkan geografisnya itu tinggal dihapuskan dan-nya. Jadi kita ketahui titik S dan titik E-nya. Seperti itu, South dan East-nya itu. Dengan jarak sekitar 17,35 kilometer, tugas ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan serta wawasan mendalam bagi para penggiat teknologi dalam merancang tautan optik point-to-point yang efisien dan efektif. Nah, untuk tujuan dari tugas besar dan manfaat yang sudah saya buat, yaitu yang pertama adalah untuk perhitungan LPB dan RTB-nya agar dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, hubungan BER dan SNR serta line coding apakah sesuai dengan sistem. Yang ketiga, yaitu perangkat yang digunakan dan bill of quantity-nya. Seperti itu. Jadi kita itu merancang dari awal yang ingin kita rancang apa aja yang kita butuhkan, berapa aja kabel yang kita butuhkan, dan apakah di saat kita sudah membangun tower dan kita sudah menghubungkan dari titik A ke titik B, apakah itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada interferensi atau gangguannya. Jadi kita di sini mempelajari itu. Oke, untuk dasar teorinya itu kita di sini menggunakan kabel fiber optik yang dimana kabel tercepat saat ini di dunia dan belum ada lagi bisa mengalami kecepatan cahaya, yaitu kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Dan itu sangat cepat sekali daripada udara ataupun suara. Nah, di sini tuh kabelnya itu berbagai lapisan. Nah, ada gambar ya.
Oke, untuk teorinya itu teknologi kabel fiber optik yaitu mengubah sinyal listrik menjadi cahaya, yang dimana itu si listriknya itu dipantulkan dan terus-menerus dipantulkan dan sampai ke tujuannya. Dengan diameter sekitar 120 mikrometer, sinyal cahaya dipropagasi dengan kecepatan tinggi melalui pembiasan cahaya menggunakan LED atau laser sebagai sumber cahaya. Nah, LED, emitter, diode. Terdapat dua jenis fiber optik, yaitu serat mode tunggal dan multimode dengan perbedaan pada kecepatan bandwidth, diameter core, dan jarak yang terjangkau seperti itu. Nah, untuk di gambarnya itu ada core, cladding, coating, strand member, dan outer jacket. Di sini tuh lapisan core-nya itu lapisan yang untuk dipantulkan cahaya-cahayanya ya, mengubah gelombang listrik ke cahaya itu. Nah, si core-nya itu adalah sebuah kaca yang dimana nanti mengubahnya itu di situ gelombang cahayanya itu untuk mengirimkan sesuatu yang ingin kita kirimkan. Dari situ lapisannya sangat tebal sekali. Beda dengan lapisan kabel-kabel konvensional seperti kabel Cooper, Stray, atau kabel Twisted Pair. Itu beda lagi di sini tuh benar-benar si intinya itu menggunakan seperti kaca. Beda sama kabel lain itu menggunakan tembaga seperti itu. Oke, di sini jenis-jenis fiber optik yaitu ada step index yaitu single mode, ada step index multi mode, dan ada graded index multi mode. Nah, ini digabung-gabungkan ya. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada gambarnya juga. Nah, di sini ada gambar step index multi mode, dan ada graded index multi mode. Bedanya itu apa? Bedanya di pantulan cahaya yang semakin berapa banyak. Nah, di situ kan ada pantulan cahayanya itu single, ada double, dan ada triple. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini saya menghitung link power budget. Nah, untuk perhitungannya ini, sini kita menggunakan rumusnya itu AC connector loss, dB atau buah, ASP splice loss, dan konstanta redaman kabelnya itu, dan L panjang kabel optik, dan MS adalah margin system. Nah, selanjutnya itu dengan PTX adalah daya kirim dari sumber cahaya. Jika nilai PRX-nya lebih dari sama dengan sensitivitas pin atau APD, maka anggarannya daya itu terpenuhi dan tautan optik dapat berfungsi. Jadi kalau misalnya udah terpenuhi, udah siap. Jadi kita udah buat berapa tower yang kita ingin buat seperti itu. Jadi tinggal butuh uangnya saja. Oke, habis itu kita raise time budget. Di sini ada test system, kita menentukan test systemnya itu. Jadi sini di saat kita sudah memasukkan rumus-rumusnya, dan di situ ada diakarkan dan dikuadratkan itu dari si penerima dan pengirim, TX dan RS, oke, transmitter dan receiver, seperti itu. Dan di saat kita sudah menentukan energet dan RJ-nya itu yang mana. Jadi di situ nanti kita bisa dilihat dari codingan yang saya buat tersebut. Oke, lanjut saja. Dan di sini ada perbandingan dari SNR dan BR-nya. Oke, sinyal noise ratio dan bit error ratio. Oke, di sini untuk SNR-nya itu rumusnya itu adalah 10 log 10 P kirim dikali P daya. Nah, P kirimnya dari mana? Nah, di situ nanti kita hitung dulu P kirimnya itu ada di codingannya. Nah, di sini saya menemukan 13,5 P kirimnya. Dan dikali 2 dBm-nya itu tertera ada di soal. Nah, dapatlah SNR-nya itu 14,31. Nah, setelah kita udah menemukan SNR-nya, kita bisa menemukan bit error rasionya dengan rumus 1/2 ERFC dalam kurung akar SNR dibagi 2. Nah, di dalam kasus ini ERFC-nya itu tidak diketahui, maka kita asumsikan nilainya 0 ataupun 1. Seperti itu. Jadi kita masukkan saja SNR-nya dibagi 2 dan diakarkan, dan ketemu nilainya yaitu 1,33. Dan di saat itu kita bisa memplot dan kita bisa melihat grafiknya itu seperti apa. Nah, ini grafiknya dari SNR dan BR-nya seperti itu. Nah, X-nya itu nilai SNR-nya, poin X, dan garis putus-putus itu adalah nilai BR-nya seperti itu. Oke, untuk analisisnya di sini tuh saya menggunakan kabel fiber, transmitter, receiver, redaman kabel, dan data itu dimasukkan saja yang ada di soal. Kita masukkan di tabel ini komponen-komponen yang perancangannya yang sudah diketahui di soal. Dan di sini saya mencari harga kabel fiber SM, transmitter, receiver, konektor, dan splice. Itu berapa harganya. Dan di saat kita sudah mengetahui berapa panjang kabel yang sudah kita butuhkan, yaitu yang saya butuhkan itu 17,35 km. Tinggal dikalikan aja, dikali 5 juta per kilometernya. Nah, itu dapat hasil sekian, sekian, dan di situ udah kita masukkan aja, dan di situ juga kita membutuhkan splice-nya itu dari mana. Nah, itu ada dari codingan yang saya sudah buat nanti selanjutnya. Nah, di saat sudah kita ketemu biayanya, yaitu memerlukan 112 juta. Ya, lumayan mahal karena kita ingin membangun koneksi jaringan. Seperti itu. Oke, langsung saja di sini untuk link Python-nya. Nah, untuk link Python-nya itu di sini saya untuk mencari
LPB. Nah, line power budgetnya. Nah, di sini tuh kita sudah mengetahui PTS-nya berapa, daya lasernya itu ada 2 dBm, itu panjangnya longnya itu ada 17,35 km. Di sini ada splice-nya 0,2 dan 0,4. Di sini ada margin sistemnya 6 dB, haspelnya 2 km, dan kita juga bisa memasuki rumus untuk mencari splice-nya itu, yaitu panjang kabel dibagi haspel. Nah, terus dikurangi 1. Nah, kita sudah tinggal di running aja, angkanya sama aja sama yang gua ada. Nah, sini kita udah ketemu nih yang tadi yang untuk mencari SNR itu yang pekirannya itu yaitu kita ketemu dari si receiver ini. Seperti itu. Nah, saat udah kita ketemu, nah ini masih loading ya karena di sini tuh agak nge-lag seperti itu. Nah, kita sudah ketemu link power budgetnya dan power receiver-nya berapa? Adalah 13,5 seperti itu. Nah, itu sangat penting untuk menghitung nilai SNR dan bear-nya seperti itu. Nah, kita udah menemukan nih. Dan juga kita menemukan nilai splash-nya itu. Nah, itu buat dimasukkan ke anggarannya. Jadi kita butuh berapa splash? Yaitu 7,7 splash. Seperti itu. Dan anggaran itu sudah tercukupi. Seperti itu. Oke, lanjut saja. Di sini kita menghitung price time budget, yaitu di mana itu kita memasukkan line codingnya. Nah, line codingnya itu kita menemukan apa? Kita menggunakan NRZ, karena kita sudah melihat nilainya itu 0,7 NS lebih besar daripada nilai RZ-nya. Maka disinilah kita menggunakan line codingnya itu menggunakan NRZ seperti itu. Nah, di saat kita sudah menemukan line codingnya, di sini kita bisa ngeplot di mana gambar grafik yang bit error dan signal to noise ratio-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan saja bit error-nya itu kita cari yaitu 1,33 dan SNR-nya itu 14,31. Nah, di saat sudah kita masukkan di sini, ini tuh hanya codingan untuk memplot gambar. Nah, di sini plot show. Jadi ini kita cuma melihat tampilan grafiknya itu seperti apa di saat kita sudah menggabungkan BRR-nya dan SNR-nya seperti itu. Nah, oke, di saat sudah kita mengcoding, di sini kembali lagi ke PPT. Di PPT di sini udah ke tahap kesimpulan, yaitu perancangan tautan optik point to point antara Telkom Cilegon dan ke data center dengan menggunakan teknologi fiber optik, menunjukkan solusi efisien untuk mengatasi kendala kecepatan pengiriman informasi. Nah, terutama dalam cuaca buruk, perhitungan FPB dan RTB serta analisis BER dan SNR mengindikasikan kualitas transmisi yang optimal. Pemilihan perangkat termasuk LED dan laser serta estimasi biaya proyek melalui BOQ menjadi pertimbangan penting dalam implementasi yang efisien. Nah, jadi kesimpulan ini menjadi dasar untuk langkah-langkah implementasi lebih lanjut guna menyediakan solusi komunikasi yang handal dan berkinerja tinggi antara dua lokasi tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kurang atau lebihnya. Saya akhiri. Saya Sadam Marasid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.